Juara dunia Gukes Domaraju kalah melawan bocah 12 tahun asal Rusia, Sergei Sklokin, pada kejuaraan dunia catur bis 2025. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Permainan pada awalnya dimulai dengan E4, Gukes memilih pertahanan Sisilia. Setelah kuda F3, D6, D4, pion makan pion, kuda makan pion, kuda F6, kuda C3. Langkah standar dalam pertahanan Sisilia. Di posisi ini, Gukes memilih A6, Sicilian Najdorf, lalu gajah C4, E6, gajah hitam siap keluar, direspon dengan A3. Setelah B5, gajah mundur B3, mempertahankan tekanan pada petak E6 dan F7. Selanjutnya, Gukes keluarkan gajah E7, lalu Sklokin mendorong F3, memperkuat pionnya. Hitam kemudian rokade, gajah E3, gajah B7, lalu mentri E2. Sklokin berencana untuk rokade pada sayap mentri. Di posisi ini, Gukes lanjut kembangkan kuda B ke petak D7, lalu Sergei Sklokin rokade. Dengan demikian, seluruh perwiranya telah berkembang dan kedua bentengnya telah terhubung. Pada langkah selanjutnya, Gukes tempatkan kuda untuk serang gajah. Namun Sklokin tidak amankan gajah. Di posisi ini, dia memulai badai pion dengan G4. Lalu kuda mundur F7, H4. Dengan sengaja Sklokin memberikan sebuah pion untuk membuka lajur H. Oleh karena itu, Gukes menolak mengambil pion. Dia mainkan benteng ke petak C8. Ancaman selanjutnya, kuda makan gajah. Maka Sklokin langsung menggeser raja ke petak B1. Kemudian Gukes membuat langkah tidak akurat dengan kuda B6. Sklokin langsung mendorong G5. Di posisi ini, Gukes membalas dengan T5. Selanjutnya, baku hantam tidak terhindarkan. Pion makan pion, kuda makan gajah. Di posisi ini, langkah terbaik untuk putih adalah kuda melompat ke petak C6 untuk menyerang mentri. Tapi Sklokin membuat langkah tidak akurat. Dia mengambil kuda dengan pionnya, langkah yang membuat Gukes menjadi unggul. Gukes menemukan langkah terbaik, kuda makan pion. Selanjutnya kuda E4, lalu mentri ke petak D7. Ide selanjutnya adalah mendorong pion ke petak E5. Di sini Sklokin mendorong pion H5, membiarkan L5 terjadi. Terpaksa kuda harus mundur C2, lalu mentri F5. Selanjutnya, Sklokin tempatkan benteng H di petak G1, bersiap untuk membantu pion. Direspon dengan benteng F ke petak D8, lalu G6. Rupanya langkah ini tidak akurat, langkah yang membuat Gukes semakin unggul. Pion F makan pion, setelah pion makan pion, pion H6. Putih tidak punya kesempatan untuk melakukan kombinasi. Di langkah selanjutnya, gajah mundur C1, lalu kuda F6. Kemudian Sklokin menyerang mentri, namun Gukes langsung menukar gajah dengan kuda. Setelah pion makan gajah, mentri makan pion. Skak. Sampai di posisi ini, Gukes unggul 1 pion. Gukes juga masih punya 31 detik, sedangkan Sklokin hanya punya 5 detik. Perlu diketahui bahwa permainan ini adalah permainan blitz 3 menit dengan increment 2 detik. Artinya setiap melangkah, maka kita akan mendapatkan tambahan waktu 2 detik. Di posisi inilah, Sergei Sklokin mengeluarkan kemampuannya yang sesungguhnya. Dia kemudian melarikan raja ke petak A2. Setelah gajah C5, benteng G1, lalu Gukes mengambil pion. Benteng serang mentri. Setelah mentri E4, benteng makan benteng, benteng makan benteng. Sampai pada posisi ini, Gukes masih punya 20 detik dan Sklokin punya 3 detik. Permainan kemudian berlanjut, mentri F2, ancaman kombinasi. Dan di posisi ini, Gukes menghabiskan banyak waktu. Dia membawa raja ke petak H7. Dan terlihat, Gukes punya 30 detik, sedangkan lawannya punya 4 detik. Sklokin kemudian ancam skakmat, maka Gukes mencoba untuk mempertahankan pionnya, tapi selanjutnya mentri menekan benteng.
Benteng kemudian ke petak D3 memberikan pining pada kuda, namun menteri kembali memberikan ancaman skakmat. Gukes hanya punya 10 detik dan lawannya punya 3 detik, masih unggul sesungguhnya. Tapi setelah itu Gukes mendorong pion G5, membuat rajanya akan sedikit terbuka. Slotkin kemudian memberikan pining. Di posisi ini, Gukes mainkan kuda ke petak D5, lalu Slotkin menukar kuda. Slotkin berupaya menyederhanakan permainan. Gukes masih unggul. Gukes kemudian mengambil kuda. Lalu Slotkin membawa menteri ke petak G4. Pada posisi ini, Gukes membuat langkah tidak akurat. Dia mengambil pion, skak, keunggulannya berkurang. Namun Slotkin merespon dengan langkah yang tidak tepat. Raja mundur B1. Gukes kembali unggul besar. Setelah itu, menteri mundur F7 menjaga pertahanan, namun Slotkin memaksakan untuk bertukar menteri. Menteri harus ke petak G6. Setelah menteri makan menteri, raja makan menteri. Permainan semakin sederhana. Gukes punya 2 pion bebas di sayap raja. Keunggulan 3 pion ini seharusnya bisa dimanfaatkan oleh Gukes, tapi tekanan dari Slotkin membuat Gukes tidak berdaya. Di posisi ini, Slotkin mengambil pion, gajah ke petak G1, lalu benteng skak, raja lari H5, kemudian raja tekan benteng. Setelah benteng ke petak D5, benteng makan pion. Dan sampai pada posisi ini, secara mengejutkan, kedua pemain sama-sama punya 7 detik. Slotkin betul-betul bermain seperti kilat. Gukes yang masih unggul menyerang raja, raja lari, lalu benteng kembali skak, raja E2, gajah D4 serang pion. Tapi pion ke petak B4. Benteng 5 skak, raja serang gajah, gajah mundur F2, dan benteng tekan pion. Di posisi ini, Gukes membuat kesalahan. Dia mendorong G4. Langkah yang membuat posisi cenderung seimbang. Slotkin langsung menempatkan bentengnya di petak K6, menyerang pion. Sampai pada posisi ini, Sergei Slotkin berbalik unggul waktu. Dia punya 10 detik sedangkan Gukes hanya punya 5 detik. Gukes tidak bisa menyelamatkan pionnya, oleh karena itu dia mendorong G3 menuju petak promosi. Tapi benteng makan pion skak, raja lari, benteng kembali skak, raja H3. Setelah benteng kembali skak, raja G4, dan benteng kembali skak. Posisi ini seharusnya berakhir imbang, namun Gukes sepertinya sudah terluka. Dia terlalu sakit hati karena keunggulannya hilang. Dia kemudian menyerang benteng mengincar kemenangan. Namun benteng skak, raja lari, benteng kemudian G4, raja F5, benteng kembali skak, raja ke petak E6. Lagi-lagi Gukes menolak untuk remis. Permainan kemudian berlanjut dengan benteng ke petak G4 direspon dengan raja D5. Lalu gajah serang pion dan juga benteng. Benteng tekan gajah dan raja E2. Gajah D4, gajah makan pion. Sampai di posisi ini, Slotkin berbalik unggul 1 pion. Gukes hanya punya 3 detik dan Slotkin punya 10 detik. Gajah mundur B2 serang pion, tapi benteng diadu. Benteng serang gajah, benteng menjaga pion dan juga gajah. Gukes mainkan raja C4, masih mengincar kemenangan, direspon dengan gajah F2, benteng E5 skak, raja D2, benteng E4, raja serang gajah, tapi benteng skak. Maka raja serang balik benteng. Oleh karena itu benteng kembali ke petak E4. Slotkin kembali menyerang gajah. Posisi ini masih bisa remis, namun Gukes lagi-lagi menolak untuk mencari remis. Terlalu patah hati karena keunggulan besar hilang begitu saja. Maka gajah mundur E5 direspon dengan benteng E3, menantang untuk bertukar benteng. Di posisi ini seharusnya Gukes menukar benteng, namun mentalnya sudah hancur. Dia coba untuk menyerang gajah, tapi ini adalah blunder fatal. Sergei Slotkin langsung menghukum Gukes. Gajah serang benteng dan juga gajah yang di belakangnya.
Gukes menyerang gajah tapi gajahnya hilang. Dia kalah satu perwira, kalah waktu. Maka dia coba untuk melancarkan skak. Raja lari. Raja tekan gajah, tapi gajah mundur. Setelah Raja C4, gajah mundur. Benteng G1 skak, Raja C2, benteng G4, dan benteng skak. Setelah Raja lari, benteng tekan pion. Di posisi ini Gukes masih mainkan benteng G3, tapi gajah skak. Setelah Raja lari, pionnya dimakan. Dan cukup sampai di sini, Gukes akhirnya menyerah. Sebagai juara dunia, tentu saja dia sangat terpukul dengan kekalahan ini. Dan seperti kita ketahui, Gukes baru saja mengumumkan bahwa dia mengundurkan diri dari turnamen Tata Steel India. Banyak yang menyatakan bahwa kekalahan ini menjadi salah satu pemicunya.